belum panen baik, belum panen. Dan yang juga yang lebih muda di negeri ya, usianya belum genap 4 tahun. Ini dia. Namanya Ananda Abdurrahman Farid. Dia sedang membaca doa khatim Quran yang biasanya dibaca oleh imam-imam besar Masjidil Haram di awal menutup kunut pada saat sholat witir di bulan suci Ramadan. Dia hafal doa khatim Quran yang panjang. Dan doa khatim Quran semuanya sudah dia hafal. Usia berbeda 4 tahun sudah hafal. Bagaimana ini? Bapak Ibu, ini sebuah fakta. Betapa kadang kalau kita sedang melihat begini ya, saya jauh beriman, termasuk kadang yang betul-betul membuat kita khawatir. Bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini beribadah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mari sejenak kita pergi ke bangku sekolah di Indonesia. Karena kelas 3 SD ditanya 3 kali 4 dia bilang tidak tahu. Udah 3 kali 2 nggak tahu, 2 kali 2 nggak tahu, sampai 1 kali 2 dia bilang nggak tahu. Itu murid-muridnya apa kira-kira? 1 kali 2 dia bilang nggak tahu. Udah dari juga benaran kalau murid tadi adalah murid yang dia nggak bisa, berarti dia bodoh. Tapi kalau seandainya ada murid yang 2 kali 3 bisa, 3 kali 51 bisa, 675 kali 2356 bisa. Dia selalu bisa, itu tandanya dia adalah murid yang cerdas. Nah, karena itu ini menjadi sebagai penutup. Iya, kita ingin bicara sejenak, Bapak Ibu, siapa sih sebenarnya orang bodoh dan siapa pula orang? Iya, karena keberkahan itu hanya akan dekat dengan orang-orang yang cerdas, dan berkah itu akan jauh dari orang-orang yang bodoh. Iya, kita bisa bayangkan ada orang menikah berdasarkan kebodohan, sedekah berdasarkan kebodohan. Itu tidak akan mendatangkan berkah. Tapi menjadi penting bagi kita untuk melakukan apapun dengan kecerdasan. Kita awali terlebih dahulu dari siapa orang bodoh. Saya tidak akan menghubungi karena yang nanti akan jadi guru adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, saya di sini, akhir sesi ini adalah sekedar ingin menyetelkan film-film lain. Senang ya nonton film. Ya. Tugas saya hanya menghibur. Saya sampai jam berapa paling tidak? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Baik. Kita mulai ya nonton film. Filmnya adalah sebuah pertandingan sepak bola. Ibu suka? Enggak. Ya, memang dengan suka. Tetapi kalau kita nonton di sini yang kita diambil adalah pelajaran. Mari kita lihat sama-sama. Membuangkan bola ke gawang lawan tidak harus dengan tendangan. Layakkah pemain tadi disebut sebagai bintang? Layak kan? Ini bapak-bapak biasanya sangat mengamati. Layak disebut bintang? Layak. Baik, itu penampilan si bintang. Sekarang kita ingin melihat penampilan yang lain. Iya, pemain yang berbeda. Iya, sama-sama. Ya,
bodoh itu, mari kita lihat. Ya, inilah yang bisa kita simpulkan. Orang bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan baik yang terhampar di hadapan. Ada kesempatan baik terhampar di hadapan kok disia-siakan. Orang seperti ini layak untuk disebut sebagai orang bodoh. Apa contohnya? Ini contohnya ada orang yang berbuat salah kepada kita. Di balik kesalahan orang kepada kita, ada kesempatan apa di sana? Ada kesempatan membalas? Ada kalau mau kan? Tapi kalau memaafkan, ada nggak kesempatan di situ? Ada. Mana yang baik? Membalas atau memaafkan? Memaafkan. Berarti kalau seandainya ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita tidak memaafkannya. Berarti kita telah menyia-nyiakan kesempatan. Sebab kapan kita bisa memaafkan orang lain? Yang itu merupakan kebaikan. Kapan? Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kan? Kalau nggak ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita tidak bisa melakukan kebaikan bernama memaafkan kesalahan orang lain. Itu artinya kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita tidak mau memaafkannya. Itu sama dengan kita menyia-nyiakan kesempatan baik. Orang seperti ini layak untuk disebut sebagai orang bodoh. Dan kira-kira orang bodoh seperti ini sedikit atau banyak? Banyak. Siapa di antaranya? Dengan kiri kanan kiri. Ya. Itu kesempatan bagi kita, tetapi betapa seringnya kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Orang seperti itu betul-betul adalah orang yang contoh lain ini ada saudara-saudara kita yang berinisiatif untuk membangun masjid. Itu kesempatan bukan? Kesempatan apa? Kesempatan kita ikut bergabung. Iya, kesempatan kita ikut bergabung di situ. Kenapa? Ini proyek akhirat. Iya, ini proyek akhirat. Subhanallah. Kemarin saya di Masjid Kobe. Saya bayangin ya Allah, masjid paling tua ya di Jepang. Dibangun oleh Khalifah Turki. Itu yang baru sekarang ada di mana? Sudah ada dalam kubur. Apa yang terjadi ketika kita sholat di sana? Kita dapat pahala Bapak Ibu. Dapat. Dan orang yang membangun yang sekarang sudah berkalangan, sudah ada dalam kubur, dia dapat pahala. Iya, dia dapat pahala. Jadi sebuah kesempatan besar masjid di Pulau yang kita bangun bersama. Ini betul-betul kesempatan kita bergabung. Saya katakan bergabung karena sangat luas pengertiannya. Iya, bergabung itu bisa kemudian kita menyedekahkan uang kita yang terbaik. Iya, uang kita yang terbaik. Iya, pokoknya yang terbaik yang saya sedekahkan. Ya karena pengertian terbaik itu relatif ya. Kalau ada yang kemudian punya uang hanya 150 yen, kemudian dia sedekahnya 125 yen, itu terbaik bukan? Terbaik. Dan Allah melihat amal seseorang itu pada kesungguhannya. Ini yang betul-betul akan menjadi amal jariah baik kita. Yang kita kelak nanti ketika kita sudah sampai di alam kubur, kita akan melihat curahan pahala dari siapa saja yang sholat di masjid di mana kita ikut bergabung mendirikannya di sini. Dan itu kan permanen. Masjid Kobe itu sudah ratusan tahun yang lalu. Itu kan setiap orang sholat di situ. Wah, ya Allah, kita tidak sembahyang seperti apa pahala yang diperoleh yang membuat masjid Kobe.
Ini kesempatan, betul-betul kesempatan. Kita betul-betul menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kita ikut andil. Kalau kita sudah bergabung dengan uang kita, dengan sedekah kita, kita pun bergabung menjadi panitia. Tolong saya dikasih proposal. Kita bekerja mencari dana. Sebanyak-banyaknya kan kita sudah tidak mampu lagi membantu dengan uang kita. Kita kemudian membantu dengan tenaga kita, jeripaya kita. Termasuk orang-orang yang dalam bahasa Nabi membangun masjid tersebut. Jadi ini betul-betul sebuah kesempatan yang sangat bernilai. Ya, luar biasa nilai amal ini. Karena itu kita jangan sampai menjadi selamat datang. Terima kasih. Silakan di depan ibu. Mohon maaf saya mengawali ini. Selamat datang di forum kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang kita maksudkan dengan orang bodoh. Pastikan kita selamat dari golongan orang bodoh yang kedua ini. Yang pertama, dan sabar di yang kedua. Bagaimana dengan orang? Ini contoh lain, Bapak Ibu yang contoh pada kasus tadi. Kesempatan untuk menjadi keluar dari orang bodoh itu akan selalu ada di hadapan. Tapi kita lihat sebuah contoh. Tapi kita nilai kira-kira orang ini termasuk orang bodoh atau orang yang tidak bodoh. Kita lihat sama-sama. Ini dia. Kembali kita lihat sedikit saya.
orang bodoh yang kedua. Inilah orang bodoh yang kedua adalah orang yang tindakan dan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Ya, merugikan diri sendiri itu tindakan bodoh. Ada orang berbuat salah, marah, membenci. Membenci itu siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Iya, tidur nggak bisa nyenyak, makan nggak bisa enak. Padahal yang dibenci dia lagi ketawa-ketawa, lagi tidur nyenyak. Berarti orang yang membenci orang lain adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Karena temanya menikah, sudah saatnya menikah, biaya ada, sudah ada, tetapi lebih memilih untuk pacaran. Ya, kira-kira kalau pacaran itu menguntungkan siapa? Menguntungkan diri atau menguntungkan orang lain? Kalau seandainya ada suami memberikan nafkah untuk istrinya, itu ada pahalanya enggak? Ada. Tetapi seorang pacar memberikan uang kepada pacarnya, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Maka kalau memang sudah ada kesempatan, biaya ada, yang mau dinikahi juga ada, kenapa punya kesempatan pacaran? Nikah semuanya nanti insya Allah akan membawa berkah. Ini juga ada sedekah, tapi nggak mau sedekah, siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Iya, ini terakhir mungkin saya ingin menyampaikan penutup saja kisah tentang orang yang nggak mau sedekah. Ada orang punya uang 10 juta yen. Nah, berapa itu? 1 miliar ya. Banyak ya. Nah, tapi malam hari dia mati. Mungkin gak itu? Kalau mati kan dikubur. Pada saat dikubur ketemu malaikat munkar dan nakir. Dia bilang malaikat, saya punya uang 10 juta yen. Tolong uang saya itu dipakai buat kubur saya ini jadi lapang, jadi terang, jadi taman-taman surga. Apa kata malaikat? Mana uangnya? Itu dia uangnya ketinggalan di dunia. Kata malaikat, ya udah diambil dulu sana. Bisa diambil? Nggak bisa. Kira-kira orang ini menyesal ya? Ya Allah, kalau seandainya 10 juta yen tadi saya kasihkan semuanya kepada panitia pembangunan masjid di Tokyo. Kenapa dulu saya tidak melakukan? Pada saat itu dia merasakan kebodohannya enggak? Iya, maka jangan jadi orang yang bodoh seperti ini. Bapak Ibu, saya sebenarnya masih ada lagi. Mudah-mudahan bisa cukup bagi kita untuk bagaimana kita bawa keberkahan Ibu ada pada saat hidup ini selalu dipenuhi dengan bunga-bunga. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan ulasan materi yang sangat menarik sekali dari Ustaz Satria Abdul Rauf. Di akhir sebenarnya masih ada waktu Ustaz 30 menit ini untuk diskusi dan tanya jawab. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengeksplorasi keinginan teman-teman. Kan saya nih udah jauh-jauh datang dari mungkin ada di daerah Tokyo jauh sekali, atau mungkin daerah Fukuoka, atau mungkin lebih jauh lagi. Tapi jangan terima kami, pesan kami jangan sampai kedatangan teman-teman itu seakan lewat begitu saja. Karena ya sama-sama udah terbiasa mendengarkan isi materi tadi. Salah satu materi yang telah sampaikan itu, janganlah kalian menghilangkan kesempatan yang ada. Seperti itu, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang
Tetapi